Selamat malam, nama saya Yuda Febri Fernando. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Malam ini saya akan menyampaikan laporan mengenai materi bela negara dan kesehatan jasmani dan mental. Pertama-tama saya akan mulai dengan materi bela negara. Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesiapsiagaan dalam kaitannya dengan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Bela negara sekarang tidak lagi seperti zaman penjajahan yang mengangkat senjata untuk berperang melawan penjajah. Di era saat ini banyak perilaku yang dapat menjadi contoh bela negara, yaitu misalnya pelajar yang meraih prestasi di bidang pendidikan atau di bidang olahraga yang meraih medali mewakili Indonesia dalam olimpiade yang dilaksanakan di luar negeri, dan atlet-atlet Indonesia yang berhasil meraih medali mewakili Indonesia. Yang kedua adalah materi kesehatan jasmani dan mental. Menurut WHO tahun 1984, kesehatan manusia seutuhnya meliputi sehat secara mental dan fisik, sehat secara kejiwaan, sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual. Kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular semakin meningkat sejak tahun 1990 sampai 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya pola gaya hidup yang tidak sehat seperti jarang berolahraga, tidak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran, mengkonsumsi makanan yang berlemak, dan minum minuman yang bersoda. Salah satu cara mencegah penyakit yang tidak menular yaitu melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau disingkat GERMAS, yang merupakan tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan GERMAS adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatan yang terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan biaya untuk berobat akan berkurang. Fokus kegiatan GERMAS adalah melakukan aktivitas fisik di mana saja dan kapan saja, minimal 30 menit, mengkonsumsi sayur dan buah pada menu sehari-hari, dan meriksa kesehatan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Selain terdapatnya penyakit tidak menular, terdapat juga penyebab utama beban penyakit berdasarkan DELIS pada tahun 1990 dan 2020, yaitu depresi. Gangguan jiwa atau depresi merupakan penyebab nomor 2 terbesar di dunia dan nomor 8 di Indonesia yang diderita pada usia produktif 15 sampai 45 tahun dan pada usia lansia 60 sampai 89 tahun. Gangguan jiwa atau depresi adalah kumpulan gejala
dari gangguan pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari dari orang tersebut. Penyebab gangguan jiwa adalah biologis, psikologis, dan sosial. Gangguan jiwa yang sering ditemukan di masyarakat berupa gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan gangguan jiwa. Penyebab utama dari beban penyakit adalah pola makan dengan gizi yang tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, dan lain-lain. Di Indonesia, kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 tentang kesehatan jiwa. Undang-undang tersebut mengatur tentang kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-undang tentang kesehatan jiwa dimaksudkan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan-gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Selain itu adalah menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberi perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia. Adapun selain itu adalah memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. Demikian laporan saya malam ini. Sekian dan terima kasih.